Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, inayah yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau ila akhir yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamsun min suwaril Quran, suratu Qaf, makiyatun wa ayatuha khamsun wa arba'un. Yang ke-50 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Qaf. Surat Qaf diturunkan di Mekkah dan ayat-ayatnya berjumlah 45 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Surat Qaf ini dinamai dengan Qaf karena di awalnya disebutkan Qaf wal Qur'anil Majid. Qala Abu Bakrin al-Warraq, makna Qaf kif inda amrina wa nahyina wa la ta'duhuma. Menurut Abu Bakar al-Warraq, arti Qaf itu adalah kif inda amrina wa nahyina wa la ta'duhuma. Berhentilah kamu, kata Allah, berhentilah kamu di sisi perintah kami dan larangan kami, dan jangan kamu lampaui kedua-duanya. Artinya taatlah kepada perintah Allah, jauhilah yang dilarang Allah. Itulah makna daripada Qaf ini. Itu menurut Abu Bakar al-Warraq. Wa qala Muhammad bin Asim al-Antaki, makna Qaf qurbullah min ibadihi. Berkata lagi satu ulama, Muhammad bin Asim al-Antaki, bahwa arti Qaf itu adalah qurbullah min ibadih, dekatnya Allah daripada hambanya. Wa qala Ibnu Abbas berkata, Qaf ismun min asma'illahi ta'ala. Qaf itu merupakan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu di luar yang 99. Karena nama Allah sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah sebenarnya nama Allah itu. Salah satunya menurut Ibnu Abbas adalah Qaf. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Qaf itu adalah nama gunung. Gunung itu mengelilingi bumi. Namun yang paling kuat, yang paling mu'tamad daripada sekian banyak pendapat itu, bahwa arti Qaf itu adalah Allahu a'lam bimuradihi bihi. Allah yang paling tahu dengan maknanya apa itu Qaf tadi. Itu yang paling kuat.
Para muhibbin rahimakumullah, wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an Al-Majid. As-Sawi berkata, Al-Majid itu artinya Al-Karim. Maksud daripada Al-Karim itu adalah fakullu man talaba minhu maqsudahu wajadahu fihi. Tiap-tiap orang yang menuntut, yang mencari dari Al-Quran itu akan yang ia maksud, maka ia dapatkan pada Al-Quran. Nah, ngapa karena kita hendak dalam Al-Quran itu ada. Hendak pelajaran apa di Quran ada. Hendak mengetahui tata cara nang macam apa di Al-Quran itu ada. Fakullu man talaba minhu maqsudahu wajadahu fihi. Tiap-tiap orang yang menuntut dari Al-Quran akan yang dimaksud, dia temui dalam Al-Quran. Nah, itulah makna daripada Al-Majid. Demikian perkataan Syekh As-Sawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil beberapa contoh petunjuk-petunjuk Al-Quran yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Kita ambil contoh yang pertama, makan. Makan adalah satu keperluan manusia dan makhluk hidup lain. Nah, bagaimana makan itu supaya benar? Bagaimana makan itu supaya menjadi ibadah, bernilai ibadah? Jangan hanya parut kenyang, jangan hanya jasmani yang kenyang, tetapi rohani pun ikut kenyang. Al-Quran ada mengajarkan yang demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Al-Baqarah 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah ulihmu, firman Allah. Makanlah ulihmu yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu, dan syukurlah kamu bagi Allah. Nah, di sini ada 3. Makan itu bernilai ibadah. Pertama, yang kita makan yang baik-baik. Arti yang baik-baik itu ada 2. Pertama, yang tidak mencelakakan badan. Jangan makan yang panjang menyakiti awak. Makan yang baik-baik, yang bergizi, yang bagus. Yang kedua, pengertian baik itu adalah makanlah ulihmu sesuatu yang baik, yang halal thayyibah. Karena makanan, walaupun makanan itu baik, makanan itu bergizi, tapi kalau daripada yang haram, itu akan merusak rohani manusia. Nah, kalau kita makan makanannya baik untuk jasmani, baik untuk rohani, ditambah ujungnya washkurulahu, syukurlah bagi Allah. Washkurulillah, syukurlah bagi Allah. Tuntung makan, alhamdulillah. Nah, maka makan itu akan menjadi bernilai ibadah. Pertama, makan yang baik menurut gizi. Yang kedua, makan yang baik agar menyihatkan rohani, tentu makanan yang halal. Yang ketiga, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah cara makan. Allah mengajarkan kepada kita agar yang kita makan itu membawa kebaikan dan kita makan bernilai ibadah. Itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita hendak berusaha supaya sukses, hendak berdagang supaya berhasil, bertani supaya berhasil, Al-Quran ada menjelaskan caranya. Kada perlu memakai cara-cara orang kafir, kada perlu memakai cara-cara orang yang bukan Islam. Al-Quran ada mengajarkan cara supaya kita berusaha itu sukses, bahkan dunia akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
apabila diselesaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah Allah, dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah, niscaya kamu beruntung, niscaya kamu sukses, niscaya dari Allah tuh pasti kamu berhasil. Nah, ini ayat dimulainya diturunkan untuk masalah Jumat. Kalau sesudah selesai sembahyang Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah anugerah Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, pasti kamu beruntung. Namun ayat ini memberi paham bahwa setiap kita hendak berusaha, hendaknya dimulai dengan salat. Salat artinya apa? Doa. Hendak turun ke toko, mulai rumah berdoa. Hendak turun ke kebun, mulai ke rumah berdoa. Hendak turun ke kantor, mulai rumah berdoa. Di situ kita berdoa, di situ kita berniat bahwa yang kita kerjakan ini hanya merupakan sebab untuk mendatangkan rezeki daripada Allah. Bukan usahaku ini yang memberi rezeki, tapi hanya sebab untuk mendatangkan rezeki dari Allah. Nah, sewaktu kita berusaha, wazkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Pengertian zikir ini ada dua. Yang pertama, kita berzikir seperti mengucap Allah, Allah, atau la ilaha illallah. Ada pedagang istirahat, ada tamu, ada pelanggan datang, pembeli datang istirahat. Kalau ada pembeli, baca zikir kah, baca salawat kah, baca apakah. Nah, ini artinya wazkurullaha katsira. Yang kedua maknanya artinya adalah ingatlah kamu kepada undang-undang Allah. Karena orang berdagang, orang berusaha itu harus taat dan patuh kepada peraturan Allah. Oh, nangka ini berdagang kada boleh, nangka ini berjual kada sah. Nah, kalau kita melakukan usaha seperti itu, Allah menjamin la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses, pasti kamu akan bahagia dunia akhirat. Sebelum berusaha, awali dengan doa. Berusaha, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan berhasil, pasti akan beruntung. Rezeki yang didapat bukan rezeki yang istidraj. Rezeki yang didapat bukan rezeki lanjuran dari Allah yang ujung-ujungnya mencelakakan kita. Bukan itu. Rezeki yang didapat rezeki yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita berusaha memakai petunjuk Al-Quran. Kawin, nikah. Orang hendak kawin, kada perlu membaca buku, kada perlu bertakun ngasih tu kamari. Al-Quran dengan jelas mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mencari pasangan hidup agar berkah dan bahagia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahi ulihmu ma taba lakum minan nisa, yang baik bagi kamu dari perempuan. Nah, pengertian yang baik itu macam apa? Rasulullah menjelaskan dimaksud dengan nikahilah perempuan yang baik bagi kamu itu, Rasulullah menyatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dipilih untuk dinikahi karena 4 perkara. Artinya cari perempuan itu yang pada dirinya ada terkumpul 4 hal. Pertama, lima liha, karena hartanya. Cari perempuan-perempuan tentang sugih. Bukan mata duitan lain. Kalau hendak berbini, cari bini-bini yang sugih. Kenapa? Karena kalau kita berbini itu sugih, kehidupannya untuk pribadinya ini cukup kada minta lawan kita lagi. Kita cukup menafkahi sekadar yang wajib kita nafkahi. Kalau kita berbini nang kada sugih, samuaan
Kaparluan nang kada wajib pun kita jo menanggungnya. Nah jadi kalau kita babini nang sugih nang wajib kita keluarkan, nafkah wajib lebih pada wajib, tasara ini lagi duitnya ada jadi isinya. Selamat daripada pikiran macam-macam. Yang kedua kata Rasulullah, wali hasabiha. Pilih perempuan yang baik keluarganya. Orang-orang yang terhormat keluarganya. Orang-orang yang mulia keturunannya. Bukan keturunan orang-orang zalim, keturunan orang-orang fasik. Bukan itu. Yang ketiga wali jamaliha, karena keelokannya. Yang keempat wali diniha, karena agamanya, karena imannya, karena Islamnya. Apabila yang empat itu sulit kita temukan, ngalih mencari bini-bini mana sugih, keturunannya baik, elok, agamanya kuat, ngalih. Rasulullah mengingatkan fazfar bidzatid din, ambil yang beragama. Orangnya salihah, peibadah, penuntut ilmu, tapi kada sugih, kada bungas. Ada nang ini orangnya berduit, cuma kada punya agama. Nah Rasulullah menyatakan fazfar bidzatid din taribat yadak, engkau beruntung. Kenapa? Karena agama ini fungsinya adalah dunia dan akhirat. Sedangkan yang tiga itu hanya untuk urusan duniawi. Nah, inilah Al-Quran dengan Al-Majid. Semua apa yang kita kehendaki, pelajaran apapun ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Fa kullu man talaba minhu maqsudahu wajadahu fihi. Kampung atau negeri supaya makmur, supaya jangan sengsara, supaya jangan kena bala, supaya jangan kada sulit bahan-bahan keperluan sehari-hari. Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Andai kata ujar Tuhan, penduduk satu kampung itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Asal mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, berkah akan mengalir dari bawah dan dari atas. Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah, maka Al-Quran itu adalah segala-galanya, pedoman hidup untuk segala-galanya. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Qaf sebagaimana surat yang lain-lainnya juga memberikan berbagai macam petunjuk, hikayat, hidayah dan sebagainya kepada kita. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 16 surat Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah menciptakan manusia. Berarti manusia ciptaan Allah. Bila ciptaan Allah berarti manusia itu baharu. Arti baharu apa? Dahulunya kadada. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui, kata Allah, sesuatu yang bergeritik hatinya. Dan kami lebih dekat kepada dia daripada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Lawan urat bulu ini parak benar kalau kita. Allah lebih dekat lagi kepada kita daripada urat leher kita kepada kita.
Nah di sini Allah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami mengetahui yang bergeritik dengannya hati manusia tadi. Nah sekarang geritik hati kita ini ada beberapa macam. Geritik pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa geritik pertama masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Geritik kedua dimaafkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Geritik ketiga masih dimaafkan oleh Allah. Geritik keempat baru ditindak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mencontohkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam hati kita bergeritik. Dalam hati seorang laki-laki bergeritik, di belakangku ini ada perempuan. Itu geritik timbul dengan sendirinya. Timbul sawarangan. Geritik, di belakangku ini ada bini-bini. Geritik semacam itu diketahui oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Geritik yang kedua, timbul keinginan hendak melihati. Mengarang di belakang ada bini-bini, lalu hendak melihati laki-laki ini. Hendak melihati. Allah mengetahui itu dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Geritik yang ketiga timbul di dalam hati, sebaiknya kuliah hati juga di belakang ini kalau siapakah. Ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, geritik yang keempat sudah bulat hati. Sudah bulat hati, sudah jadi niat, di belakangnya kuliah hati juga. Bepaling, nah hanya ditindak Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang bercita-cita kebaikan ditulis 1, bila diperbuatnya ditulis 10. Bercita-cita kejahatan ada ditulis. Artinya apa? Nang pertama, nang kedua, nang ketiga. Jadi setiap perilaku maksiat atau taat, geritik pertama, kedua, ketiga masih belum dihitung oleh Allah. Sudah nang keempat hanya jadi pahala atau jadi dosa. Geritik hati hendak bersedekah, belum jadi pahala. Geritik kedua, sebaiknya aku ini bersedekah juga. Nah, geritik nang kedua ada semangat timbul untuk bersedekah. Karena mungkin mendengar hadis, mendengar Quran, ada semangat timbul untuk bersedekah. Geritik yang ketiga timbul, sebaiknya aku ini bersedekah juga. Belum jadi pahala lagi nih tuh. Sudah memutuskan bahwa esok positif aku kena mengantar duit ini untuk disedekahkan. Nah, hanya jadi pahala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui sesuatu yang menggeritik dengannya oleh hatinya. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-18 daripada surat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak bertutur seseorang daripada satu perkataan, melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Apapun perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, selalu diintai, diperhatikan, diawasi oleh 2 malaikat, raqib dan atid. Bila kebaikan, raqib yang bekerja. Bila kejahatan, atid yang bekerja. Namun kedudukan 2 malaikat ini adalah raqib lebih tinggi. Artinya apa? Raqib kedudukannya mengetuai terhadap atid. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, katibul hasanat ala yaminir rajul.
tukang tulis kebaikan hendaknya di sebelah kanan. Makanya jangan sekali-kali beludah ke sebelah kanan. Wa katibus sayyi'at ala yasarihi, tukang tulis dosa di sebelah kiri. Wa katibul hasanat aminun ala katibis sayyi'at, tapi tukang tulis kebaikan ini menguasai dia, mengetuai dia atas tukang tulis sebelah kiri. Fa idza amila hasanatan katabaha sahibul yamin asyra, bila mana seorang hamba beramal kebaikan, malaikat sebelah kanan atau rakib menulis 10. Sekali kebaikan 10 itu paling inting. Kita bersedekah dapat ganda 10 itu paling inting. Kalau kita pintar bisa ribuan gandanya, pintar niatnya. Wa idza amila sayyi'atan qala sahibul yamin li sahibi shimal da'hu sab'a sa'at la'allahu yusabbihu aw yastaghfir. Bila seorang hamba ini berbuat dosa, malaikat sebelah kanan berkata kepada kiri, hai malaikat kiri, jangan ditulis dulu, beri dia waktu 7 jam. Sab'a sa'at, 7 jam. Barangkali dalam 7 jam itu dia istighfar kepada Allah, barangkali dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi waktu antara kita berbuat dosa sampai ditulis oleh malaikat kiri 7 jam waktunya. Ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Sudah 7 jam kita kada ada juga istighfar, 7 jam kada ada juga tobat, 7 jam kada ada juga bertasbih kepada Allah. Hanyar malaikat kiri menulis. Ditulis pun hanya 1 kejahatan, 1 perbuatan dosa, 1 dosanya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak bertutur seseorang dari satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Ini firman Allah mestinya membuat seseorang manusia itu berhati-hati dalam bertutur kata, bertingkah laku. Kenapa? Karena tidak terlepas daripada catatan, daripada tulisan malaikat-malaikat itu. Menurut satu riwayat bahwa catatan itu sehari semalaman 2 kali naik. Catatan naik turun untuk sehari semalam. Catatan hari ini selesai naik, turun lagi buku nang hanyar. Isuk kayak itu pulang, habis turun lagi buku nang hanyar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma min hafizaini yarfa'ani ila Allahi ma hafiza fayarallah fi awwalis sahifah khaira wa fi akhiriha khaira illa qala Allah ta'ala li malaikatihi ishhadu anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafai sahifah. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada di antara 2 malaikat kiri kanan ini naik kepada Allah melaporkan catatan seorang hamba, maka Allah lihat awalnya dan akhirnya. Allah melihati awal buku, akhir buku. Bila awalnya baik, akhirnya baik, Allah berkata, wahai malaikat, saksikan olehmu bahwa aku ampuni dosa-dosa yang diantara awal dan akhir buku ini. Nah, maka itu Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita agar jangan lupa berzikir, beribadah sesudah subuh dan sesudah asar. Kenapa? Karena itu tempat di mana awal buku dan akhir buku. Kalau awal buku kita penuhi dengan zikrullah, akhir buku kita penuhi dengan zikrullah, maka di tengah-tengahnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian para muhibbin rahimakumullah.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.